orang beriman itu tinggi derajatnya dengan ilmu. Di dalam fikih bahas anjing saja jika terlatih naik levelnya. Jadi anjing saja ketika dia dilatih oleh tuannya, ketika dia berburu dan menggigit hewan buruan mati, hewannya halal. Hewannya halal karena dia sudah anjing terlatih, dididik. Ketika dia dibawa ke hutan untuk berburu, menggigit kijang, kijangnya mati, halal. Anjing saja jika terlatih itu naik levelnya, apalagi manusia jika berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tentu berbeda. Orang berilmu tidur saja berpahala. Ya, orang berilmu tidur saja berpahala. Masuk kamar mandi saja berpahala. Kemarin kita sudah mempelajari adab-adabnya, ada 10 adab masuk kamar mandi. Sehingga orang berilmu buang hajat saja berpahala. Tetapi orang tidak berilmu, ya dia masuk kamar mandi, ya dia hanya sekedar adat kebiasaan. Kebiasaan rutinitas biasa, dia tidak mendapat pahala dari buang hajatnya. Tetapi orang berilmu buang hajat saja mendapatkan pahala. Makanya dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kita berbahagia jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan bisa menyemotkan untuk mengaji minimal yang selapanannya. Panjenengan bisa milih, tidak bisa datang di malam Senin Pon, bisa datang di malam minggunya bersama Mas Ibu Mas Bimo. Tidak bisa datang di sakinahnya, bisa datang pengajian muslimahnya setiap hari Jumat, setiap bulan. Tinggal milih. Sehingga nanti panjenengan punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang waktunya dihabiskan untuk apa. Ya, umurnya dihabiskan untuk apa, panjenengan punya alasan. Alasannya adalah ada waktunya digunakan untuk belajar agama dan nanti derajatnya naik. Sehingga jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengumpamakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti kedudukan saya dibandingkan dengan kalian. Artinya kedudukannya sangat tinggi. Rasulullah mengumpamakan orang berilmu seperti dirinya di hadapan para sahabatnya. Ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang belajar ilmu agama, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap orang-orang duduk di majelis ilmu. Yadharu wa yatadharuna fiman wa yadzakarullahu fiman indah. Allah menyebut nama para hambanya yang duduk di majelis ilmu satu-satu di hadapan para malaikat hari itu. Jadi kita sekalian sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena duduk di masjid, apalagi sambil menunggu waktu sholat dari waktu maghrib ke isya, namanya ribat. Pahalanya besar sekali ribat, menunggu waktu sholat yang satu ke sholat berikutnya. Jadi itu tingginya kedudukan orang berilmu, langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW, persaksian bahwa tingginya kedudukan orang belajar ilmu agama. Makanya panjenengan yang sudah bisa menyediakan waktunya belajar agama, panjenengan itu luar biasa. Makanya wajar dikatakan oleh Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kataballahu fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka belajar ilmu agama, dicatat fi sabilillah hatta yarji', sampai pulang.